Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ia telah memberikan kami kesehatan dan keselamatan hingga saat ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita itu, walaupun di tengah masa pandemi, dan saya harap semoga pandemi cepat berlalu dan kita dapat melaksanakan pekerjaan kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang dimana memberikan kita nikmat, yaitu yang membawa kita ke zaman yang tidak terpelajar menuju zaman yang terpelajar. Dan langsung saja perkenalkan, nama saya Herul Amran, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Oke, baik, kita akan masuk kepada pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama Harry Parker. Harry Parker mengungkapkan bahwa pengertian manajemen yaitu adalah suatu penyelesaian masalah yang melibatkan orang lain, yang artinya ini kita sebagai manajer dan bertugas untuk mengarahkan dan mengatur suatu anggota atau sumber daya untuk menyelesaikan suatu tujuan. Dan adapun pengertian manajemen menurut Ricky Griffin yang mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu penyelesaian, pengontrolan, pengorganisasian sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang efisien atau efektif. Efektif dalam artian ini yaitu di mana suatu perencanaan yang berhasil mencapai titik masuknya sini waktu yang diinginkan suatu manajer. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu tujuan dan manfaat suatu manajemen. Tujuan dan manfaat manajemen yaitu sangat banyak. Kalau menurut saya, tujuan dan manfaat manajemen bisa dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, seperti mata kuliah yang padat. Kita bisa gunakan manajemen di situ dalamnya. Manajemen seperti manajemen waktu. Kita dapat menggunakan manajemen waktu dalam pekerjaan rumah. Ketika kita malas misalnya tidak tahu apa kita mau bikin, kita bisa menggunakan manajemen waktu dengan cara mencatat, bilang sekian jam begini saya harus membersihkan tempat tidur, begini saya mencuci, ya seperti itu, agar suatu perencanaan di dalam manajemen dapat terlaksanakan dengan baik. Begitupun pada mata kuliah yang padat, kita dapat menggunakan manajemen waktu juga, supaya mata kuliah yang begitu padat yang kita tidak bisa lalui dahulunya sebelum menggunakan manajemen, dan ketika menggunakan manajemen kita dapat lalui. Karena itu kita dapat melakukan sistematis, karena kita dibatasi oleh waktu. Karena kalau semisal kita tidak mengerjakan di tugas pertama, ya akan ini sistematisnya tidak akan berlanjut ke selanjutnya lagi. Semisal mata kuliah pengantar manajemen ada tugasnya sekian, kita harus selesaikan dalam 30 menit, dan setelah 30 menit itu akan masuk ke mata kuliah selanjutnya. Jika kita lebih dari 30 menit mengerjakan pengantar manajemen, ya
akan merusak meranjak ke tugas-tugas yang lainnya. Ya, jika kita tidak menggunakan sistem manajemen. Kalau menggunakan sistem manajemen, ya otomatis kita akan sistematis ke seluruh mata kuliah yang kita akan selesaikan dengan baik. Jika menggunakan manajemen akan selesai dengan sesuai rencana. Oke, ya seperti itu menurut saya. Dah, ya, dan yang terakhir itu inti dari permasalahan dari kelompok saya itu yang mengatakan bahwa ilmu manajemen adalah ilmu baru. Kalau menurut kelompok saya, yaitu ilmu manajemen adalah ilmu baru, adalah tidak sama sekali, karena pada saat sebelum Indonesia merdeka di Mesir yang terjadi pembentukan piramida itu terjadi sangat membutuhkan manajemen di dalamnya, yang membutuhkan anggota, menunjukkan massa yang begitu banyak. Otomatis jika kita berbicara dengan ke struktur anggotaan, berarti kita telah masuk ke dalam sistem manajemen. Saya ulangi, jika suatu pekerjaan yang bersusunan berstruktur dan memiliki seperti organisasi, memiliki ketua dan sebagainya, itu termasuk sudah manajemen. Dan adapun di selain piramida, terdapat juga di tembok Cina, itu sangat membutuhkan manajemen, terutama manajemen anggota, perkoordinasian dan pengontrolan, itu sangat berfungsi di sana. Seperti di Mesir yang piramida, itu sangat berfungsi di situ. Karena jika tidak, itu akan tidak sesuai dengan perencanaan. Jika suatu pekerjaan yang sesuai dengan perencanaan, berarti itu menggunakan metode manajemen. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.